Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemda cabut status tanggap bencana proses pencarian korban longsor di Kabupaten Cirebon dihentikan sepenuhnya. Seorang ustaz yang menjadi petugas jagal menemui ajal di saat menyembelih hewan kurban. Seorang pencopet menggasak ponsel milik seorang jemaah sholat Jumat di salah satu masjid di Kota Bandung. Panik melihat kerumunan anak-anak dan warga. Seekor sapi lepas kendali saat diturunkan dari truk di Bojongloa, Kaler, Kota Bandung. Sapi berlari ke arah kerumunan warga sehingga menyebabkan sejumlah orang dewasa dan anak-anak terinjak. Rekaman kamera pengawas menunjukkan saat sapi kurban yang baru saja diturunkan dari truk tiba-tiba berlari merangsek kerumunan anak-anak di kawasan Gang Pabrik Kulit Selatan, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jumat lalu. Menurut panitia kurban, awalnya sapi bisa diturunkan dari truk dengan aman. Namun, sapi ketiga yang diturunkan kaget melihat kerumunan warga yang sebagian besar adalah anak-anak. Akibatnya, sejumlah anak terinjak sapi yang kabur. Satu orang anak mengalami patah tulang lengan dan beberapa korban lainnya mengalami luka-luka. Di depan tuh kan agak jauh jaraknya. Nah, sapinya itu emang agak loncat-loncat kayak gitu. Terus pas kalau misalkan sapinya maju, timbangnya udah pegang talinya, mau ditalin ke tiang, yang di situ ada tiang. Ternyata si sapi itu lihat anak-anak, lihat banyak orang, jadi belok. Ternyata sapi itu lompat, langsung lari gitu kan. Nah, yang di yang diseruduknya itu banyak, ada anak kecil. Bapak, itu berapa orang korbannya? kurang lebih ada 3 orang lebih mah gitu. Soalnya ada yang satu kan ada yang bocor juga, ada di bagian, ada yang satu yang patah udah ke IGD juga gitu. Sebelumnya itu juga mobil udah pada pecah. Sapi sempat kabur ke halaman rumah seorang warga. Agar tak lari lebih jauh, pintu pagar halaman ditutup dan evakuasi menunggu sapi tenang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seekor sapi kurban mengamuk saat hendak dibawa ke tempat penyembelihan hewan kurban di Maleber, Kota Bandung, Jumat lalu. Akibatnya seorang ketua RT dan warga lainnya mengalami luka-luka. Warga merekam saat seekor sapi kurban seberat 350 kg yang sedang dituntung dari mobil pengangkut sapi ke tempat penyembelihan di kawasan Maleber, Kota Bandung, tiba-tiba mengamuk. Warga berupaya mengendalikan sapi yang mengamuk dengan menahan tali kekang sapi. Namun, tenaga sapi jauh lebih kuat, sehingga sempat melukai 2 orang warga termasuk seorang ketua RT yang memegang tali kekang sapi. Sapi mengamuk diduga karena kaget melihat kerumunan warga. Karena mungkin banyak orang, banyak anak-anak, stres dan lain sebagainya. Dari awal juga sudah susah ditarik juga, gitu, susah untuk maju. Pas tengah-tengah tadi mungkin lihat banyak orang, langsung stres, ngamuk, dan mungkin sudah tidak tertahan ya oleh beberapa orang. Padahal yang pegang itu adalah orang yang biasa setiap tahun kurban gitu, yang biasa ngurusin kurban gitu. Alhamdulillah semua aman, tidak ada yang cedera parah, mungkin ya sedikit luka-luka seperti baret gitu. Itu sudah biasa lah kejadiannya. Konsekuensi menjinakkan sapi kurban ada aja lah seperti itu. Warga yang ada pun mengepung sapi tersebut hingga akhirnya sapi dapat ditumbangkan dan ditenangkan. Sedangkan sapi berikutnya yang diturunkan bisa dibawa ke tempat penyembelihan dengan aman tanpa mengamuk. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bukan Idul Adha namanya kalau tidak ada gebrakan dari para hewan kurban. Diduga stres melihat kerumunan warga, sapi kurban di Kabupaten Bogor mengamuk dan melarikan diri sejauh 2 km saat akan disembelih.
Loh, mau kemana tuh? Sapi kurbannya malah kabur dan membuat warga panik. Ya, momentum Lebaran Idul Adha atau Idul Kurban diwarnai kepanikan saat salah satu sapi yang akan disembelih di Kampung Kebon Kopi, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, mengamuk dan berlari ke kerumunan warga. Sapi berbobot 300 kg berjenis Sumbawa Ongon ini diduga stres karena melihat ramainya warga saat akan disembelih oleh panitia kurban. Sapi pun mendadak mengamuk dan berlari ke kawasan permukiman warga. Beruntung sapi berhasil digiring ke aliran Sungai Cihideng dan dilumpuhkan setelah menempuh jarak 2 km dari lokasi penyembelihan. Nah, kebetulan memang sapi yang kedua pas mau dipotong, kita mau menyuntik sebenarnya, lalu manggil ahlinya. Tapi begitu mode ini lepasnya tambangnya lepas, mungkin karena kondisi sapi juga stres. Alhamdulillah larinya itu ke kali, ke sungai, dia menyusuri sungai dan tertangkap juga di sungai yang jaraknya cukup jauh. Kita menyembelih di tempat dan mudohi atau sohibul kurbannya menyaksikan di lokasi. Awalnya lepas ya, terus ketangkap lagi. Jadi harus lebih jauh ya untuk lihat sapinya di kurban ya? Iya, aturan di sini ya. Jadi harus di sana jauh. Nyebrang kali dulu ya? Nah Ibu. Pemilik hewan kurban tidak menyangka sapi yang ia beli dari hasil uang tabungan mendadak mengamuk dan menjadi tontonan warga sekitar. Ia juga berharap tahun depan bisa kembali berkurban dan membawa berkah bagi warga sekitar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tak hanya di Bogor, seekor sapi kurban di Pangandaran juga kabur saat akan disembelih. Sapi lepas dan mengamuk ke area permukiman warga. Bikin panik, seekor sapi kurban lepas ketika hendak disembelih di Dusun Cihideng, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran. Setelah terlepas dari tali pengikatnya, sapi tersebut langsung berlari ke arah kebun dan permukiman warga. Upaya penangkapan semakin sulit dilakukan karena sapi jadi semakin agresif melihat banyak warga berkerumun. Di sisi lain, warga juga takut dan memilih menjauh saat melihat sapi tersebut. Panitia dan warga lainnya telah berusaha menangkap sapi dengan membuat perangkap, namun semua upaya gagal. Setelah berjam-jam, akhirnya sapi berhasil diamankan setelah masuk ke sela-sela dinding rumah warga. Penyembelihan dilakukan di tempat tidak jauh dari lokasi penangkapan untuk meminimalisir resiko sapi mengamuk kembali. Itu tali kuluhnya itu agak pendek serta udah lama dimakan waktu, akhirnya nggak kuat menahan tenaga sapi yang ada di sebenarnya. Sapi itu lepas mereka, tapi alhamdulillah dengan kerjasama seluruh para panitia di keluarga besar mereka Madinah Tuba, akhirnya hewan kurban bisa dilaksanakan dengan selamat. Sapi mengamuk ini terjadi saat pelaksanaan kurban di Masjid At-Tuba. Diduga tali pengikat sapi yang pendek dan rapuh tidak kuat menahan tenaga sapi sehingga terlepas. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Takdir mengenai usia adalah misteri ilahi. Di saat sedang menyembelih hewan kurban, seorang ustadz yang menjadi petugas jagal menemui ajal. Video saat sang ustadz kolaps pun viral. Tidak ada yang menyangka sesaat setelah menyembelih seekor sapi kurban di Kampung Citayem, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jumat pagi, Ustadz Idham Khalid tiba-tiba terkulai lemas tak berdaya. Sontak, beberapa warga membopongnya. Sang Ustadz sempat dibawa warga untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tak tertolong. Keluarga mengaku sebelum melakukan penyembelihan, kondisi almarhum Ustadz Idham Khalid sehat. Kepergiannya menyisakan duka bagi keluarga dan warga sekitar rumah almarhum.
Idham Khalid yang merupakan salah satu pendiri majelis taklim di wilayahnya dikenal sebagai sosok yang periang dan tidak memiliki rekam medis penyakit tertentu. Namun saat malam takbiran, sang ustadz sempat memberikan amanat kepada anak dan menantunya untuk meneruskan majelis taklim yang ia rintis jika ia sudah tiada. Awal mula perjalanan tuh semua kita pastikan sih sehat-sehat aja ya. Sampai di sana itu kita mulai dengan acara zikir tahlil dulu tuh, zikir tahlil selamatan lah kayak gitu. Itu terus ketika sedang penyembelihan ditarikan ketika golok orang tua saya itu pas, tapi udah selesai ya, udah selesai pemotongan itu, ya orang tua saya nggak kuat akhirnya jatuh gitu kan, jatuh sesuai dengan video yang ada kayak gitu. Tapi dalam segi kesehatan kita pastikan dalam keadaan sehat. Dari mertua saya sendiri waktu malam takbiran itu sudah jatuh amanat sampai serah terima taklim ini gitu. Sampai ya bisa dikatakan kalau memang Anda nggak ada umur, tolong lanjutkan perjuangan Anda di sini. Usai disolatkan, jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman umum tidak jauh dari rumahnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto disembelih di sebuah pondok pesantren di Tanah Baru, Kota Bogor, Jumat pagi. Alunan takbir dari para santri mewarnai penyembelihan sapi berbobot 1,5 ton. Sapi jenis Brahman Cross, hewan kurban yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ke Pondok Pesantren Asogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor, Jumat pagi dipotong. Proses penyembelihan ini dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dengan disaksikan oleh Wali Kota Bogor dan Kementerian Pertanian. Bobot sapi yang besar mencapai 1,05 ton sempat membuat proses penyembelihan cukup alot. Para santri lalu meneriakkan takbir saat sapi tersebut berhasil dirobohkan hingga akhirnya disembelih. Pemberian hewan kurban dari orang nomor 1 di tanah air ini ke pondok pesantren pun disambut antusias oleh Pemkot Bogor. Seluruh sapi yang didistribusikan oleh Presiden adalah sapi asli dari Bogor. Ya betul ya. Ini termasuk sapi ini dari Kebun Pedes ya, dari ternak yang ada di Kebun Pedes di Kota Bogor. Dan dagingnya juga dinikmati oleh warga. Ya, yang pasti sih kan ada mustahik ya, yang penerima manfaat yang memang sesuai dengan syarat tentunya. Selain di pondok pesantren Asogiri, Presiden Prabowo juga memberikan 3 ekor sapi kurban lainnya di Kota Bogor. Sapi kurban sebelumnya dibeli dari seorang peternak asal Kebun Pedes, Tanah Sareal, Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.